من
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari Jumat ini merupakan Jumat yang terakhir pada bulan Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021, yang artinya berarti Jumat yang akan datang ini sudah Jumat bulan Ramadan 1442. Berarti pada hari ini kita sedang menyambut Ramadan 1442. Kemudian apa untungnya kita memasuki bulan suci Ramadan? Apa perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam suatu hadis man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala haramkan api neraka menyentuh badan orang itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, nilainya sangat besar. Cuman kita ini berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala melarang api neraka menyentuh badan orang. Tentunya hadirin jamaah salat Jumat tidak cukup dengan bahagia senang karena akan hadirnya bulan suci Ramadan, tidak cukup itu. Akan tetapi kesenangan kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan karena kita akan melakukannya, karena kita akan melakukan ibadah di dalamnya. Bukan hanya semata-mata hanya senang saja tanpa melakukan ibadah puasa, tanpa sholat tarawih, tanpa witir, tanpa tadarusul Quran, tidak. Akan tetapi yang Allah Ta'ala melarang api neraka menyentuh badan orang yang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan itu, karena akan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan yang jelas 1 bulan lamanya untuk kita melakukan ibadah puasa, melakukan tarawih, melakukan tadarusul Quran. Terkecuali kita ini ada uzur yang namanya uzur syar'i, uzur karena agama dan sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, malahan ini merupakan khutbah biasanya di terakhir bulan Sya'ban. Rasulullah akan selalu membaca khutbah. Yang khutbah ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Berarti untuk menyambut bulan suci Ramadan ada sebuah khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyi khutbah itu adalah ya ayyuhan nas wa adlakum syahrun 'azim. Wahai seluruh manusia di seluruh penjuru dunia, kalian semua sekarang ini sedang dinaungi oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah.
Kenapa dikatakan oleh Rasulullah bulan Ramadan ini adalah bulan agung, bulan yang penuh barokah. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik malam itu nilainya daripada beribadah 1000 bulan. Manakala kita ini pas sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menilai ibadah kita yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan yang melakukan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kalau kita jadikan tahunan 83 tahun lebih 4 bulan, hanya satu malam kita bertepatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita cari, marilah kita waspadai, marilah kita jangan sampai ketinggalan malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Memang Allah Ta'ala rahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Supaya manusia muslim semuanya ini dari awal bulan Ramadan sampai terakhir ini mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Barangkali malam pertama, barangkali malam kedua, barangkali malam ketiga, terus barangkali. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nilai yang begitu besar, sama dengan beribadah 83 tahun lebih 4 bulan atau 1000 bulan. Ini hadirin. Kemudian nilai-nilai yang lain, bulan suci Ramadan itu ja'al qawsiyah au faridatan, berpuasanya hukum wajib. Wajib lagi tatawuan di malam harinya ibadah kepada Allah, berarti salat tarawih, witir, kemudian tadabbur Quran, hukumnya sunnah. Namun sunnah di bulan suci Ramadan ini hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Man taqarraba fihi bi husnatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswahu. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah satu kali di bulan suci Ramadan ini, nilainya sama dengan yang melakukan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalau sekarang ini melakukan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, waman adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fi maswahu. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, nilainya sama dengan orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan sebanyak 70 kali. Jadi kalau sunnah ini dilakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah yang wajib. Kalau ibadah wajib di bulan suci Ramadan ini nilainya 70 kali ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Malahan hari jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini wa syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan omongan yang tidak benar, sabar berkumpul dengan keluarga di siang hari dan sebagainya. Sabar semuanya itu Allah Ta'ala memberikan nilai pahala. Wasabru thawabul jannah. Sabar menghadapi hal-hal yang tidak dilarang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar bulan suci Ramadan. Namun setelah di bulan suci Ramadan Allah Ta'ala larang makan, larang minum, larang kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Kalau mampu menahan larangan Allah di bulan suci Ramadan yang asalnya barang halal itu, pahalanya adalah surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia bisa bersabar untuk lapar, bersabar untuk haus dan lain sebagainya, bersabar untuk ibadah kepada Allah siang hari yang panas-panas, mungkin tidak ada hujan dan sebagainya. Semuanya ini adalah sabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dikenal dengan syahrul muwasati, bulan kasih sayang antara satu dengan yang lain, tetangga yang kaya dengan tetangga yang miskin, saling memberikan pertolongan, orang yang kaya memberikan sedekah, bahkan memberikan kewajiban yang berupa zakat ini diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan syahrul muwasati, merupakan bulan kasih sayang antara satu dengan yang lain.
yang tidak kalah pentingnya bagi kita barangkali hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Bulan suci Ramadan ini adalah syahrul yuzadu fihi rizqu, bulan bertambahnya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah istimewa untuk kita sekalian, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan turunnya rizki. Coba bayangkan, di bulan suci Ramadan ini biasanya makanan, minuman, semua apapun bentuknya tidak begitu lengkap. Namun setelah lepas bulan suci Ramadan ini, mencari minuman yang manis sedikit pun kadang-kadang sudah habis dan sebagainya. Ini sudah jelas rezeki diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada bulan suci Ramadan. Malahan yang lain mafadhalu fihi shaiman. Barang siapa yang memberikan makan buka kepada orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, kana lahu maghfiratun min dzunubihi, ampunan dosanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memberikan makanan buka kepada orang yang sedang berpuasa ini menjadikan ampunan untuk dosa-dosa. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan makanan terhadap orang yang melakukan ibadah puasa, berarti makan buka. Kemudian sekarang selain daripada itu, wajib qawlan binan, memberikan makan buka kepada orang yang melakukan puasa, berarti memerdekakan orang yang sedang ada di dalam neraka. Kemudian wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'un. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan makan buka di sore hari pada waktu maghrib dan sebagainya, sama pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Kalau yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala 100, yang memberikan makan buka ini selain pahala puasanya sendiri, Allah Ta'ala masih memberikan pahala 100 dari pahala yang memberikan makan buka. Kalau 10 orang berarti 1000 selain pahalanya sendiri. Kalau 100 orang berarti 100.000. Ini hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengurangi pahala orang yang melakukan ibadah puasa, yang makan maghribnya berbukanya itu karena subuhan tuan rumah dan sebagainya. Tidak demikian. Malah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu manufaktur shaim. Kita semuanya bukan orang-orang kaya Rasul. Artinya tidak semuanya mempunyai harta benda yang akan diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa untuk makan buka. Semuanya tidak kaya. Bagaimana yang miskin-miskin ini Rasul untuk mendapatkan pahala itu? Rasulullah menjawab, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'tillahu hadza thawab man fatara shaiman ala tamrati. Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan makan buka kepada orang yang berpuasa itu. Pahala yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak. Makanan yang harus diberikan tidak besar, akan tetapi cukup ala tamrati, memberikan sebuah kurma. Kalau nanti kurma ini dimakan buka nanti di waktu maghrib, berbukanya berarti dengan sebuah kurma yang diberikan oleh orang lain, tetangga dan sebagainya. Hanya memberikan sebuah kurma kepada orang yang berpuasa untuk dimakan buka nanti maghribnya itu, ia mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang berbuka kurma yang diberi oleh orang itu. Alhamdulillah, hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Malah kalau kurma ini tidak ada, pilihan yang lain masih ada. Al-syurbati ma'in, seteguk air diminumkan, bukan segelas, ayo minum air saya, seteguk saja, hanya sekali minum. Ini sudah mendapatkan pahala orang yang ibadah kepada sama dengan orang yang melakukan ibadah puasa. Al-Madhul, kalau susu sekarang ini mencicipi saja, ini susu saya, jangan menenggak meminum susu saya, cuma mencicipi saja. Orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dengan orang yang telah melakukan ibadah puasa 1 hari pada waktu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia.
Bulan suci Ramadan ini adalah syahrul awwaluhu rahmatun. Awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa usatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu ikku minan nar, sedangkan hari yang terakhir 10 yang terakhir berarti 21 sampai 30 Ramadan ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya membebaskan orang yang ada di dalam api neraka. Malahan wa man khaffafa an makhluqin, barang siapa yang meringankan budaknya. Di Indonesia ini tidak ada budak, yang ada adalah karyawan-karyawan, pembantu-pembantu. Barang siapa yang meringankan pekerjaan pembantunya, karyawan-karyawannya, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang yang meringankan pembantu atau karyawannya di dalam bekerja. Malahan wa ataqahu minal nar, dan orang itu akan dibebaskan dari api neraka. Yang di sini kemudian ada perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfiru min arba'in sholih. Wahai seluruh manusia, sahabat-sahabatku, perbanyaklah kalian semua di bulan suci Ramadan ini dari 4 hal. Yang 2 hal ini khoslataini taradawna bihima rabbakum. Yang 2 hal ini yang kamu cari, yang kamu perbanyak untuk mendapatkan ridho Tuhan. Wa khoslataini la ghina anhuma. Yang 2 yang perlu kamu cari minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 2 hal yang tidak kamu punya. Yang kamu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang kamu perlu perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah syahadatu la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kamu perbanyak dengan barang 2 di bulan suci Ramadan. Di antaranya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyak itu. Kemudian astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini perintah baginda Rasul. Wa malatani lagi nalakum. Kemudian yang 2 yang kamu butuhkan dari yang 2 ini adalah fatas alullah jannata. Kamu sangat membutuhkan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah buat tata'awwaduna bihi minan nari. Kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Berarti kamu minta selamat dari api neraka. 4 hal itulah yang oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca syahadat, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak minta surga, memperbanyak untuk selamat dari api neraka. Biasanya hal ini merupakan doa atau yang tergabung di dalam bahasa ucapannya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu biasanya selepas tarawih kita baca. Perbanyak itu bukan hanya setelah tarawih. Yang setelah tarawih itu kita ini memang diajarkan supaya kita itu tidak lepas membaca dari yang 4 itu tadi. Kalau bisa bukan hanya setelah tarawih, akan tetapi kita perbanyak itu. Karena ini merupakan perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah barangkali hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Adalah tidak ini di dalam ibadah puasa. Mari kita biasakan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan kalau bisa ada anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Naumus shaimi ibadatun. Ibadahnya tidurnya orang puasa di bulan suci Ramadan ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidurnya, wasumtuhu tasbihun, diamnya ini seperti halnya membaca tasbih. Bukan berarti kita di bulan puasa ini seharian tidur saja, tidak. Akan tetapi kalau seumpamanya tertidur melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dicatat ibadah oleh Allah. Kalau diamnya sekarang istirahatnya dari ibadah ini dicatat sebagai ibadah tasbih subhanallah. Apalagi sekarang ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man hadar majlis al-ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, pengajian di bulan suci Ramadan, barangkali di masjid-masjid ada pengajian di bulan suci Ramadan,
Kata Allah Ta'ala lahu, Allah Ta'ala mencatat untuk dia yang datang ke masjid, ke surau untuk mendatangi majlis ilmu pengajian di bulan suci Ramadan. Dicatat apa yang dicatat oleh Allah? Bikuli qadami ibadah saya. Setiap langkahnya menuju tempat pengajian itu dinilai ibadah 1 tahun. Kalau sekarang ini 10 langkah dari rumah datang ke masjid untuk menghadiri pengajian ini, berarti 10 tahun. 1 tahun ini hanya kita bermodalkan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid tempat ngaji di bulan suci Ramadan sudah dicatat oleh Allah seperti hanya melakukan ibadah 1 tahun. 1 langkah. Kalau 10 langkah berarti 10 tahun. Ini nilai yang sangat fantastis, yang sangat tinggi, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah selain daripada itu masih ada wa yakunu 'inda al-'arsy. Ini pun akan bersama saya di bawah arasy, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita sebagai orang Islam menjaga bulan suci Ramadan, menghindari perbuatan-perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyak shalawat, tasbih, zikir, membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal yang semacam demikian ini, kalau kita ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda Rasul, saya memberikan umat Muhammad 2 cahaya supaya terhindar dari 2 kegelapan. Nabi Muhammad mengatakan, saya memberikan 2 cahaya. Allah Ta'ala yang berfirman, saya memberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad supaya 2 cahaya ini menyelamatkan umat Muhammad dari 2 kegelapan. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Kemudian karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, 2 cahaya untuk menyelamatkan dari 2 kegelapan itu, cahaya apa itu ya Allah? Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, nomor 1 adalah cahaya bulan suci Ramadan, nomor 2 adalah cahaya Al-Quran. Cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya Al-Quran ini insya Allah akan menyelamatkan dari 2 kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian 2 kegelapan ini apa ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab Nabi Musa, 2 kegelapan ini pertama adalah gelapnya kuburan, yang kedua ini adalah gelapnya pada hari kiamat. Di dalam kuburan dan hari kiamat ini, 2 tempat ini adalah yang sangat gelap. Akan tetapi tidak perlu khawatir orang Islam yang selalu melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang biasa tadarusul Quran, membaca ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala 2 kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat itu Allah Ta'ala berikan cahaya, berikan sinar yang tidak ada rasa susah dan sebagainya. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma inna sanadana wa bi'an yawmika mudhahir jalal wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yafalun a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والتوفيق والرحمة وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذكروا ما شاء وما بطن وحافظوا على طاعته والجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وأنزلنا بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رضى الخلفاء الراشدين الذين قضوا الحج وكانوا يعبدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدنا المتابعين العشرة الكرام وعن سائر النبيين أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم لا تجعل لأحد منهم في أمور القيامة ونجنا من من أول يوم القيامة اللهم أنزل أنصار المسلمين وأجل المشركين وأنت تدعو إلى يوم الدين اللهم آمنا في ديننا وأصل ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ولي العظيم اللهم ارفعنا الولاء والوباء والربا والزنا وسلاسل المحن واسألك من الله وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر.